Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqa man ahabbahu littiba'i bidinihil qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana an-nasa bihi ila siratim mustaqim. Wa man salakahu faqad faza bil izzi wan na'imil muqim wa man hada anhu zatal shimali wa zatal yamini rumiya bihi ila naril jahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayrahu wattaba'u nahjahu wa sunanahu faqanu ahiqqau bin na'imil muqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, ekspektasi kita kepada hidup ini terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan kita sering salah menilai diri sendiri. Apalagi kita terjebak dengan terlalu fokus menilai hal-hal yang eksternal. Kenapa hidup saya tidak seperti dia? Kenapa hidup saya tidak seperti orang lain? Kekacauan cara menilai inilah yang membuat kita sering gagal di tengah jalan menjadi orang yang bersyukur. Karena kita terlalu fokus mengintervensi diri kita pada alat ukur yang sebenarnya nggak ada di diri kita. Sehingga ekspektasi inilah yang membuat kita sering membangun dikotomi, memaknai dengan cara yang berpisah antara kesibukan kita pada urusan dunia atau hajat kita pada hal-hal yang futuristik. Akhirat itu futuristik. Sehingga kita lupa kalau kita ini akan mati. Dan kematian bukan menjadi simbol kegagahan dalam tujuan. Inilah yang menyebabkan kita kelihatan kewalahan menjalani hidup di dunia ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin jamaah Jumat, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab seberapa hebatnya pun hidup kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat, kalau kita lihat surah Al-Alaq itu, Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa frame yang kita bangun terhadap ayat ini? Iqra itu simbol keperkasaan manusia mengetahui sesuatu karena membaca. Ciri-ciri manusia mengetahui sesuatu ya karena dia bisa ngomong. Manusia itu nggak akan bisa ngomong sesuatu yang nggak dia pikirkan. Dan manusia hanya membicarakan sesuatu yang terfikirkan olehnya. Kira-kira simbiosanya begitu. Tapi Allah mengajak kita untuk membangun artikulasi yang besar tentang makna hidup ini. Kita disuruh membaca, tapi Allah kasih batasan. Membacanya harus biismi rabbik. Karena Rabb dalam terminologi agama adalah Tuhan yang punya kuasa secara absolut, yang tidak bisa diganggu-gugat dan diintervensi oleh makhluk. Makanya ada disebut la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalq. Tidak boleh taat kepada siapapun makhluk di muka bumi ini kalau dia ngajak kita untuk bermaksiat kepada Tuhan. Karena memang secara absolut Tuhan punya kuasa. Allah selalu menyebutkan itu. Allah tidak bisa disandera oleh akal kausalitas.
Sebab akibat itu hanya milik manusia. Kenapa Anda makan? Ya karena saya lapar. Kenapa Anda cari duit? Karena saya merasa duit saya belum banyak. Kausalitas itu hanya milik makhluk. Makanya jangan menguji rezeki Tuhan secara kausalitas. Itu sama saja kita dengan mengintervensi Tuhan secara kausalitas. Kalau tidak, ya Allah tidak sebut wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kalau tidak, Allah nggak sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah menyebut dirinya qadir? Karena Allah tidak bisa disandera secara kausalitas. Tapi kita secara ikhtiar harus menjadikan hal-hal yang kausalitas sebagai jalan meyakinkan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau tidak, para ulama tidak mungkin menyebut manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat. Membangun dan mengintegrasi inilah kadang-kadang kita kewalahan di tengah jalan. Hadirin jamaah Jumat, maka falsafah Iqra yang paling besar itu adalah kemampuan mendudukkan diri di tempat yang sempurna. Kalau kita sering mendengar falsafah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berarti bicara keseimbangan. Kalau kita meyakinkan bahwa cara membaca akan menyebabkan lahirlah satu pemahaman, dan salah membaca akan salah pula cara memahami. Ketemu dengan tukang roti, masih muda, cara membaca kita, ini orang masih muda jualan roti, berarti pemalas ini waktu sekolah. Kalau Anda membacanya begitu, begitulah maknanya. Atau kita membaca pada perspektif yang berbeda. Kenapa masih muda berani jualan roti? Atau kita pakai perspektif yang lebih lain lagi. Apa yang dia cari? Kenapa masih muda kok mau jualan roti? Tanggung jawab apa yang dia miliki? Kenapa dia jualan roti? Tapi cara kita menilai selalu generik. Hampir semua kita selalu saja membaca dengan cara yang sama. Sehingga kita tidak berhasil melihat nilai lain dari tulisan yang ada. Jadi Iqra bismi rabbik, kira-kira begini. Kalau engkau sedang melihat sesuatu dan sombong, ingat, sombong itu bukan milikmu, milik Tuhan. Bismi rabbik, jadi baca dengan nama Tuhan supaya kau tidak sombong. Hadirin jemaah Jumat, inilah energi yang mau kita rawat dalam perjalanan ini. Berapa banyak orang pintar tapi tidak bermanfaat di tengah masyarakat karena kepintarannya melahirkan eksklusivitas. Tidak berhasil orang paham siapa dirinya. Padahal akses yang paling besar dari kepintaran adalah kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Teori kemanfaatan itu bicara inklusivisme. Kalau engkau bicara sama orang yang rendah secara prestisius, sesuaikan cara bicaranya agar dia tak sempat lupa siapa sebenarnya engkau. Kalau engkau bicara sama orang yang lebih tinggi, sederhanakan caramu mewujudkan siapa dirimu. Karena kadang-kadang kita harus belajar dari semua keadaan. Dan kita harus pandai melihat keadaan sebagai sumber pembelajaran. Hadirin jamaah Jumat. Makanya di ayat kedua Allah sebut Allazi khalaqal insana, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan kita dari segumpal darah. Dalam konteks Allah bicara tentang kesederhanaan. Kalau pakai bahasa Medannya kira-kira sedang dibilang, kau itu cuma diciptakan dari tanah. Jadi jangan songong kali. Biasa-biasa aja. Lalu Allah mengajak kita untuk membangun artikulasi bahwa yang mau kita lihat dari Allah itu adalah Allah yang maha mulia, dan kemuliaan Allah itu terletak pada semua yang Allah tunjuk dalam penciptaan, kehidupan, sampai hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah dalam perjalanan hidup kita. Hadirin jamaah Jumat, maka apa yang mau kita sampaikan
pada khutbah yang singkat ini. Saya mau mengajak kita untuk membangun kalkulasi yang sederhana saja. Secara filosofi, kita harus paham apa sebenarnya tujuan hidup kita. Tapi banyak orang nggak tertarik bicara tentang tujuan. Karena banyak orang hidupnya desainnya insidentil dan temporal. Di mana teringat makan, makanlah. Di mana teringat tidur, tidurlah. Di mana teringat belajar, belajarlah. Kalau tak teringat, ya tak usahlah. Padahal tujuan ini menjadi simbol dari tujuan. Tujuan itu simbol dari aksiologiknya kehidupan. Kalau kita lihat apa tujuan manusia? Tujuan manusia adalah menghadapi kematian, dan kematian itu adalah simbol kesendirian. Allah sudah kasih tahu itu dalam Al-Quran. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu, hari di mana hisab itu Allah salurkan menjadi bagian dari hidup kita. Tidak ada orang yang bisa menolong orang lain karena semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Tapi kan karena kita lihat itu tidak empirical mindset, bukan sesuatu yang pernah dialami oleh manusia. Kita belum pernah mengalami itu, jadi tingkat ketakutan dan kekhawatiran kita lemah sekali. Kita lebih takut lapar daripada takut masuk neraka. Sehingga simbol ketakutan secara futuristik itu tidak menjadi cara kita berhati-hati menjalani hidup ini. Allah sebut lagi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangan dianggap ece-ece ayat ini. Allah sebutkan pada hari di mana Anda sedang dihakimi, dihisab, mulut tidak dikasih bicara karena kesaksian mulut sangat lemah. Padahal mulut adalah kendaraan manusia menjejak kebenaran selama dia hidup di dunia. Tapi begitu di yaumil hisab, kesaksian mulut sangat lemah sehingga Allah tidak percaya pada kesaksian mulut. Lalu Allah sebut wa tukallimuna aydihim. Tangan disuruh ngomong, padahal tangan di dunia adalah alat indrawi yang paling tidak produktif dan tidak punya keindependenan dalam hidup. Tidak mungkin tangan melakukan sesuatu tanpa perintah akal. Tapi pada yaumil hisab, tangan diperintah Allah untuk menjadi saksi ahli. Mengerikan sekali sebenarnya. Wa tashhadu arjuluhum, dan dua kaki juga disuruh ngomong. Bima kanu yaksibun, pada sesuatu yang Anda sudah akses, Anda sudah buat, dan semuanya tidak lepas dari penilaian Allah. Terserah saja mau percaya atau tidak, karena semua logikanya up to you. Tapi begitu Allah sudah kasih doktrin di dalam Al-Quran, sebagai seorang mukmin sifatnya sami'na wa ata'na. Tidak boleh akal yang sangat logik ini mengalahkan intervensi Tuhan. Karena sehebat-hebatnya akal manusia berpikir dan memikirkan apa yang Allah sebut, ternyata Allah punya absolutisme terhadap semua keputusan. Hanya tinggal kita mengatakan kepada diri kita, semoga Allah memberi perlindungan dan kemudahan. Jangan salah sangka dengan kalimat ini. Ini bukan kalimat orang yang apatis. Ini bukan kalimat orang yang sudah malas bekerja. Ini bukan kalimat orang yang tidak lagi paham tentang nikmat dunia. Ini adalah kalimat orang yang tahu diri bahwa dia hanya bergantung dan berlindung kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur islam wal muslimin fi kulli baladil muslimin wa fi kulli makan wa zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.